Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Oke, meskipun harganya selangit, iPhone masih menjadi primadona bagi banyak orang. Tapi apa iya kita harus selalu keluar duit banyak jika ingin menggunakan iPhone? Jawabannya tidak. Kita semua tahu iPhone memiliki dukungan software yang luar biasa panjang. Nah, memanfaatkan hal tersebut, kita tak harus membeli iPhone terbaru untuk dapat menikmati pengalaman menggunakan iPhone. Berikut rangkuman 5 iPhone termurah yang masih worth it untuk digunakan di tahun 2022 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 1. iPhone 7. Ini adalah iPhone termurah yang bisa kalian dapatkan di tahun 2022. Kenapa iPhone 7? Kenapa dengan generasi sebelumnya gitu? Sederhana, karena iPhone 7 adalah iPhone generasi terakhir yang masih akan mendapatkan iOS 16 di tahun ini. Dengan adanya dukungan software terbaru, kalian akan mendapatkan sebagian fitur-fitur dari iPhone terbaru. Jadi bisa dibilang iPhone di bawah iPhone 7 sudah tidak layak digunakan lagi. Meskipun sudah berusia 6 tahun, penggunaan iPhone 7 sama sekali tak memiliki kesan jadul berkat iOS terbaru. Ya, kecuali desainnya. Masih begitu bentuknya, masih pakai material aluminium, ya kalian paham lah. Tapi kalau boleh sedikit membela, kenyataannya iPhone masih merilis produk terbaru menggunakan desain seperti ini di SE2. Jadi desain iPhone untuk kami no issue lah. Hanya saja mungkin ada beberapa orang yang kurang nyaman dengan ukuran layar Retina IPS 4,7 milik iPhone 7. Meskipun begitu, secara performa, iPhone 7 masih bisa dibilang baik-baik saja untuk pemakaian non-gaming dalam tanda kutip ya. iPhone 7 ditenagai prosesor Apple A10 Fusion dengan RAM 2GB yang dijual dalam 3 varian, yakni 32GB, 128GB, dan 256GB. Kombinasi dapur pacu ini masih bisa menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 300 ribuan poin, setara dengan performa smartphone Android di kelas 2 hingga 3 jutaan. Dapur pacu tersebut didukung baterai berkapasitas 1960 mAh. Iya, salah satu kelemahan terbesar iPhone 7 yang perlu kalian pertimbangkan. Ini boros. Di bagian kamera, iPhone 7 dibekali sebuah lensa 12 megapiksel di bagian belakang dan lensa 7 megapiksel di bagian depan. Hasilnya ya so-so, tapi untuk IG Story masih oke. iPhone 7 saat ini sudah discontinue alias tidak ada versi barunya. Kalaupun ada, bisa jadi itu stok yang belum laku. Untuk harga bekasnya sendiri, iPhone 7 saat ini bisa ditemukan dengan harga mulai dari 1,5 juta rupiah. 2. iPhone 7 Plus. Menjadi seri tertinggi dari iPhone 7 series, iPhone 7 Plus memiliki sedikit kelebihan dibanding iPhone 7. Untuk garis desain, iPhone 7 Plus memiliki bentuk yang identik dengan iPhone 7. Hanya saja ukuran bodi dan layarnya sedikit lebih besar dengan panel Retina IPS 5,5 inci. Di bagian dapur pacu, iPhone 7 Plus memiliki spesifikasi yang sama dengan iPhone 7. Bedanya, RAM-nya 3GB. Kalau dulu user iPhone bisa bilang, apa itu RAM? Di tahun ini mulai terasa ya pengaruh kapasitas RAM, terutama untuk menjalankan aplikasi berat. Kombinasi dapur pacu tersebut didukung baterai berkapasitas 2900 mAh. Untuk ukuran iPhone, baterai segini sudah termasuk besar dan awet. Di bagian kamera, iPhone 7 Plus memiliki dua konfigurasi kamera belakang dengan 12 megapiksel lensa utama dan 12 megapiksel lensa tele. Di bagian depan terdapat sebuah kamera selfie beresolusi 7 megapiksel. iPhone 7 Plus saat ini juga sudah discontinue, dan untuk harga bekasnya, iPhone 7 Plus bisa ditemukan di harga mulai dari 1,8 juta rupiah. 3. iPhone 8. Menjadi generasi penerus iPhone 7 yang dirilis pada bulan September 2017 lalu, iPhone 8 membawa lompatan yang cukup signifikan dibanding iPhone 7. Garis desainnya masih sama, tapi materialnya beda. iPhone 8 sudah menggunakan material kaca di bagian bodi belakangnya. Layar iPhone 8 juga masih menggunakan Retina IPS 4,7 inci. Bedanya di sini sudah ada True Tone. Ya, sensor pintar pengatur layar yang saat ini masih digunakan di iPhone terbaru. Di bagian dapur pacu, iPhone 8 diperkuat menggunakan prosesor Apple A11 Bionic dengan RAM 2GB yang dijual dalam 3 varian storage, yakni 64GB, 128GB, dan 256GB. Kombinasi dapur pacu ini masih bisa menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 380 ribuan poin. Nah, ini buat gaming masih lumayan lah, tapi ya jangan dipaksakan ya. Dapur pacu tersebut didukung baterai berkapasitas 1821 mAh yang sudah mendukung teknologi wireless charging. Kemampuan baterai yang lumayan kentang untuk tahun ini.
Kamera iPhone 8 dibekali dengan sebuah lensa 12 megapiksel di bagian belakang dan lensa 7 megapiksel di bagian depan. Secara global iPhone 8 sebenarnya masih dijual versi barunya, tapi di iBox sudah nggak ada. Dan untuk harga bekasnya iPhone 8 saat ini bisa ditemukan dengan harga mulai dari 2,2 juta rupiah. 4. iPhone 8 Plus. Selayaknya generasi iPhone 7 series, iPhone 8 series juga membawa versi Plus dalam bentuk iPhone 8 Plus yang punya ciri khas ukuran lebih besar. iPhone 8 Plus memiliki ukuran dan spesifikasi layar yang sama dengan iPhone 7 Plus ditambah dengan True Tone. Di bagian dapur pacu, iPhone 8 Plus memiliki spesifikasi yang sama dengan iPhone 8 dengan tambahan RAM 1 GB lebih besar. Dapur pacu tersebut didukung dengan baterai berkapasitas 2691 mAh yang sudah mendukung teknologi wireless charging. Kamera iPhone 8 Plus memiliki dua konfigurasi kamera belakang dengan 12 megapiksel lensa utama dan 12 megapiksel lensa tele. Di bagian depan terdapat sebuah kamera selfie beresolusi 7 megapiksel. Untuk harga bekasnya iPhone 8 Plus saat ini bisa ditemukan dengan harga mulai dari 2,4 juta rupiah. 5. iPhone XR. Ini adalah iPhone terlaris di generasi XS series sekaligus iPhone generasi poni termurah yang kami rekomendasikan. Kenapa bukan iPhone X atau iPhone X? Karena tanggung. Dengan selisih harga bekas yang tipis, iPhone XR jauh lebih siap untuk melibas kebutuhan penggunaan di semua aspek termasuk gaming saat ini. Desain iPhone generasi poni memang tak banyak berubah sejak pertama kali dirilis melalui iPhone X. Dan desain iPhone XR menurut kami masih baik-baik saja dengan material kaca di bagian belakangnya. Di awal kemunculannya banyak yang pesimis dengan kehadiran layar Retina IPS 6,1 inci True Tone yang memiliki resolusi HD+ dari iPhone XR. Wah, resolusinya HD, pasti burik. Ya, memang jika kalian bandingkan dengan layar iPhone X yang sudah Super Retina secara detail, lihatnya deket-deket gitu, pasti akan ada perbedaan. Tapi secara umum, perbedaan resolusi di iPhone XR tidak terasa signifikan, tetap oke-oke aja. Apple ini memang paling canggih kalau suruh memaksimalkan spek hardware yang pas-pasan dengan kemampuan softwarenya. Di bagian dapur pacu, iPhone XR diperkuat menggunakan prosesor Apple A12 Bionic dengan RAM 3GB yang dijual dalam 3 varian storage yakni 64GB, 128GB, dan 256GB. Kombinasi dapur pacu ini masih bisa menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 520 ribuan poin. Dengan angka setinggi ini, iPhone XR masih sanggup melibas seluruh aplikasi maupun game yang tersedia di App Store dengan baik. Dapur pacu tersebut didukung dengan baterai berkapasitas 2942 mAh yang sudah mendukung teknologi wireless charging. Sudah menjadi rahasia umum, baterai iPhone XR terkenal badak. Bahkan tak sedikit orang yang memilih iPhone ini dengan alasan daya tahan baterai. Kamera iPhone XR dibekali sebuah lensa 12 megapiksel di bagian belakang dan 7 megapiksel di bagian depan. iPhone XR saat ini masih tersedia versi barunya di iBox dan dijual dengan harga mulai 7,5 juta rupiah. Sayangnya stoknya sering kosong. Atau mungkin iBox sudah berencana mempensiunkan iPhone XR dari katalog, kita juga tidak pernah tahu. Dan untuk harga bekasnya, iPhone XR saat ini bisa ditemukan dengan harga mulai dari 3,9 juta rupiah. Itulah 5 iPhone termurah yang masih worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.